Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para upasaka, upasika yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ulasan Dhamma dengan tema Ataloka Dhamma. Ataloka Dhamma ini sering kita kenal dengan terjemahan 8 kondisi duniawi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, prinsipnya manusia itu menginginkan kondisi yang menyenangkan, kondisi yang bahagia, dijauhkan segala musibah, malapetaka dan tanda-tanda jelek. Akan tetapi kita sebagai umat Buddha mengenal ada istilah anicca, perubahan, ketidakkekalan. Bahwasanya setiap orang pasti mengalaminya, pernah merasakan apa yang disebut sebagai anicca, sebagai bentuk perubahan. Dari memiliki fisik yang sehat, tiba-tiba sakit, itu adalah perubahan, itu adalah anicca. Dan pastinya semua orang tidak menginginkan yang namanya kondisi sakit. Tetapi kalau kita mengacu kepada Ataloka Dhamma, itu ada 8 kondisi duniawi. Kita akan membahas satu persatu apa 8 kondisi duniawi. Sebelumnya bahwasanya kalau kita merujuk kepada keinginan wajar manusia atau hal-hal yang ingin didapatkan manusia dalam kehidupan ini. Hal itu tertera di dalam Patthakama Sutta. Di dalam Patthakama Sutta dijelaskan, yang pertama, seseorang ingin menjadi kaya raya di jalan Dhamma. Yang kedua, seseorang menginginkan kesehatan dan usia panjang. Dan yang ketiga, seseorang ingin termasyur. Dan yang keempat adalah setelah berakhirnya kehidupan ini, menginginkan kelahiran di alam bahagia atau surga. Itu adalah keinginan yang wajar bagi setiap orang. Tetapi kalau kita melihat 8 kondisi duniawi, kita mengamati dalam kehidupan nyata kita, tidak semua orang bisa kaya raya, tidak semua orang memiliki kesehatan yang baik, memiliki usia yang panjang, tidak semua orang juga memiliki kedudukan yang baik. Hal tersebut harus kita pahami, bahwa di dalam Dhamma juga dikenal selain adanya hukum anicca, ada namanya Ataloka Dhamma, 8 kondisi duniawi. Nah, kita akan bahas satu persatu 8 kondisi duniawi. Yang pertama, laba atau mendapatkan keuntungan. Yang kedua, alaba, mendapatkan kerugian. Yang ketiga, yaso, mendapatkan kedudukan, kejayaan atau kesuksesan. Yang keempat, ayaso, tidak mendapatkan kedudukan. Dan yang kelima, ninda, hidupnya selalu dicela. Yang keenam, pasamsa, dipuji, dihormati, dan disegani. Dan yang ketujuh, suka atau kebahagiaan. Dan yang kedelapan adalah duka atau merasakan penderitaan. Nah, kalau kita melihat Ataloka Dhamma ini, seharusnya kita melihat realita kehidupan ini sewajarnya. Contoh, hal yang lagi fenomenal di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, adanya virus yang namanya COVID-19 atau dengan sering orang menyebut corona. Kalau melihat hal ini, banyak orang merasa cemas,
merasa takut. Apakah itu tidak boleh? Itu adalah hal yang wajar. Orang tidak mau sakit, orang tidak mau menderita. Tetapi kalau kita melihat 8 kondisi duniawi, yang harus kita munculkan pertama adalah kita memahami, melihat realitas bagaimana adanya. Melihat realita dengan jelas bahwa kehidupan ini semuanya terikat dengan 8 kondisi duniawi. Kalau kita melihat 8 kondisi duniawi yang pertama, laba, mendapatkan keuntungan. Kalau kita bicara mendapatkan keuntungan, pasti kaitannya dengan usaha, kaitannya dengan bisnis. Kalau di kondisi seperti ini, mungkin bukan laba yang kita dapatkan, tetapi alaba, tidak mendapatkan keuntungan, atau mungkin keuntungannya sangat minim. Hal ini harus dilihat sebagaimana adanya, bukan kita malah mencari alasan di luar logika kita. Kemudian, kalau kita melihat masalah yang ada, mungkin setiap orang merasakan penderitaan, kondisi tidak menyenangkan, walaupun kita tidak terkena penyakit, tetapi karena kita sering mendapatkan kabar berita dari media, televisi maupun media-media yang lainnya, hal itu membuat diri kita menjadi cemas. Cemas itu membuat diri kita tidak merasakan suka, tidak merasakan bahagia, justru malah merasakan yang namanya duka atau penderitaan. Walaupun itu tidak terkena, walaupun orang itu tidak sakit, tetapi pikirannya diliputi dengan kecemasan, pikirannya diliputi dengan ketakutan, maka orang tersebut juga merasakan 8 kondisi duniawi. 8 kondisi duniawi yaitu tentang penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Sang Buddha melihat 8 kondisi duniawi ini, menyikapinya juga harus dengan pola pikir yang bijaksana. Pola pikir yang bijaksana hendaknya harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Pola pikir bijaksana bukan didapatkan begitu saja, tetapi butuh yang namanya proses pariyati, belajar. Seseorang yang tidak pernah belajar secara teoritik, seseorang yang tidak pernah berlatih, maka akan kesusahan menyikapi semua fenomena yang ada, entah suka maupun duka. Kalau kita sering belajar, berlatih, menyikapi hal seperti ini, memang ada kecemasan, tetapi kecemasannya tidak separah dibandingkan orang yang tidak pernah berlatih, orang yang tidak pernah belajar. Ketika orang pernah berlatih melihat seperti ini adalah kaitannya daripada proses perubahan. Hukum anicca. Kita sebagai umat Buddha harus memahami yang namanya hukum perubahan, hukum anicca. Apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita perhatikan, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini tentang anicca. Pertama, anicca harus kita terjemahkan secara gamblang, secara jelas. Tidak hanya anicca itu perubahan yang sifatnya negatif, tetapi pada prinsipnya anicca itu adalah perubahan yang sifatnya netral. Entah itu perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif. Dalam satu kasus, idealnya atau harusnya umat Buddha di Hari Raya Trisuci Waisak, merupakan hari raya agama Buddha, biasanya dirayakan sangat meriah, berkumpul dengan sahabat, bisa berkunjung ke wihara, bisa puja bakti, bisa melakukan
praktek dana di wihara, tetapi pada kondisinya saat ini kita tidak bisa. Kita hanya bisa sembahyang dari rumah, belajar dari rumah, dan kita juga harus physical distancing serta social distancing. Mungkin ini menjadi masalah bagi diri kita. Kenapa harusnya Waisak kita rayakan dengan meriah, tetapi hari ini kita tidak bisa? Nah, maka hal tersebut harus dipahami dengan memahami hukum anicca, hukum perubahan. Kalau memang hal itu tidak bisa kita lakukan, tidak usah kita memaksakan diri kita. Justru hal yang harus kita tonjolkan, yang harus kita kedepankan adalah pola pikir yang bijaksana. Pola pikir yang bijaksana bagaimana? Apakah tidak bisa kita melakukan hal-hal yang baik selain di tempat ibadah? Tentu bisa. Melakukan puja di rumah pun juga bisa. Kerja dari rumah juga bisa. Melakukan kebaikan juga bisa. Salah satu contoh, ketika kita puja bakti di rumah juga bisa. Sekarang banyak media-media atau sarana pendukung untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa sharing. Salah satunya banyak wihara-wihara yang melakukan puja bakti secara streaming, dhamma di sana secara online, ya. Hal tersebut juga bisa dilakukan di kondisi seperti ini. Lalu sekarang banyak orang yang bertanya masalah benar atau salah, ya. Yang terjadi bukan kebenaran tetapi malah pembenaran, ya, dari hal-hal yang dirasa benar menurut diri sendiri. Tetapi dalam agama Buddha atau kita sebagai umat Buddha, kita juga harus punya referensi yang kuat, sumber yang kuat. Dalam hal ini adalah kitab suci kita Tipitaka. Nah, kalau kita berbicara tentang puja bakti, ya, kita boleh melakukan puja bakti di rumah, ya. Kita bisa membaca parita dari rumah, melakukan pelimpahan jasa di rumah, ya. Itu tidak menjadi persoalan. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita kepada Ataloka Dhamma. Ada poin ke-6 dan 7, ke-5 dan ke-7, yaitu ada ninda dan pasamsa. Dicela, dihina, dan pasamsa adalah dihormati. Hal tersebut juga harus kita pahami bahwa kehidupan kita pun juga tidak semuanya memiliki arti yang baik menurut orang lain. Kadang kita melakukan hal yang baik, tetapi kok yang didapat bukan pujian, yang didapat bukan apresiasi, tetapi malah celaan. Tetapi kita melihat hal seperti ini kembali lagi dengan pola pikir bijaksana. Motivasi kita apa ketika kita melakukan sesuatu, dalam hal ini sesuatu yang baik. Contoh, di kondisi seperti ini kita ingin membantu. Sekarang ini ramai membantu kalangan-kalangan ojol, tukang becak. Padahal membantu berdana kepada mereka itu adalah hal yang baik. Tetapi nggak semua orang bisa menerima apa yang kita lakukan. Mungkin ada orang yang mencela. Kita melakukan berdana kepada mereka, ada yang mencela. Dia itu berdana, pengen namanya dibicarakan supaya dapat apresiasi, supaya orang-orang melihat dia. Nah, padahal kalau kita lihat itu adalah perbuatan yang baik, tetapi belum tentu setiap orang bisa menerima hal tersebut adalah perbuatan yang baik. Tentu hal tersebut ya harus kita pahami adalah
Intinya motivasi kita memberi itu adalah perbuatan baik. Tidak usah kita melihat efeknya nanti. Apakah kalau saya memberi nanti jangan-jangan dicela, jangan-jangan dihina, dicaci, dihujat ya. Kita harus punya prinsip, kita harus punya dasar. Memberi adalah perbuatan baik. Motivasi saya seperti ini adalah memberi. Tidak ada yang lain. Lalu bagaimana kalau ada tanggapan orang lain ketika melihat perilaku kita dengan memberi itu masih ada yang mencela? Tugas kita nggak usah meladeninya. Kalau dicela, kita membalas mencela, maka tidak akan pernah berakhir. Maka Sang Buddha pernah mengatakan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Maka di momen-momen seperti ini, cinta kasih dan kepedulianlah yang harus kita wujudkan kepada mereka. Lalu, kalau kita melakukan perbuatan baik, apalagi sekarang setelah melakukan perbuatan baik, berdana, kita posting, maka kita juga tidak boleh menghakimi orang yang memposting di media-media tersebut. Kenapa banyak orang yang menghakimi? Mungkin mereka tidak tahu motivasi kita. Kalau kita melihatnya dari sisi yang positif, orang setelah memberi lalu didokumentasikan, dipublikasikan, ini dari kacamata yang positif. Artinya orang tersebut bisa memberikan pengaruh kepada orang lain yang ingin berdana. Bisa mengajak secara tidak langsung orang lain juga turut melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau ada orang yang melihat dalam sisi yang negatif, orang berbuat baik kok harus dipamerkan, itu adalah sisi yang negatif. Tetapi kita sebagai umat Buddha, berpikirlah yang bijaksana, berpikirlah yang rasional. Atau kita sendiri yang menjadi pelakunya ketika kita melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita mau mengajak orang lain, tidak hanya dengan cara memposting, tetapi juga ajakan-ajakan yang lain juga bisa kita lakukan. Nah, itulah tentang Ataloka Dhamma. Dipuji, dicela, itu adalah hal yang wajar. Ya. Setiap orang pasti mengalami yang namanya Ataloka Dhamma. Suka duka, dipuji, dicela, mengalami keuntungan, kerugian, semuanya pasti pernah mengalaminya. Dan itu adalah hal-hal yang harus dipahami. Yang mungkin malah menjadi penderitaan yang berlebihan ketika seseorang mengalami Ataloka Dhamma. Orang tersebut itu mengeluh, tidak mau bangkit. Itulah yang membuat orang justru malah menjadi sangat-sangat menderita di dalam kehidupannya. Contoh, kenapa orang di kondisi seperti ini, nggak semuanya orang mengeluh, tetapi banyak orang mengeluh. Banyak orang yang menderita. Atau mungkin dalam kasus-kasus yang lain, ada orang yang menderita, ada orang yang tidak menderita. Orang yang menderita, contohnya seperti, kenapa sih Waisak tidak bisa dirayakan? Orang yang selalu bertanya kenapa itu adalah orang yang akan menderita. Karena selalu mempertanyakan. Tetapi ketika kita bisa memahami, ini adalah kondisi. Ini yang harus kita pahami. Ini adalah perubahan. Karena penderitaan atau duka itu adalah sesuatu yang tidak memuaskan. Adalah sesuatu yang tidak memuaskan. Contoh, harusnya bisa jalan-jalan sama keluarga. Tetapi kenapa tidak? Harusnya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa tidak? Itu adalah orang yang akan menderita. Kenapa saya katakan orang yang akan menderita?
sudah tahu kondisinya seperti ini, tetapi batinnya selalu memaksakan seperti kondisi yang sebelumnya. Kondisi yang memang kita bisa kemana-mana. Ini yang akan membuat orang menderita. Tapi kalau bisa memahami, ya sudah, kita berpikir yang positif. Biasanya kalau hari-hari lain kerja, berangkat pagi, pulang malam, ketemu keluarga jarang. Sekarang bisa kumpul. Tetapi dalam tanda kutip tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita berpikir yang positif, menyikapi hal-hal yang terjadi dalam era sekarang yang berkembang, yaitu tentang penyebaran virus COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ulasan materi ini tentang 8 kondisi duniawi, kalau kita mengalami di antara ke-8 itu, hal yang pertama harus kita munculkan adalah pola pikir yang bijaksana. Jangan pernah terlalu kita menyalahkan diri sendiri kenapa kondisinya seperti ini. Yang dimunculkan adalah pemahaman tentang hukum perubahan. Hukum perubahan itu pasti, entah perubahan yang positif ataupun yang negatif. Dan percayalah bahwa kondisi seperti ini juga pasti akan berubah. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa jabat tangan kembali, bisa beraktivitas di luar, bisa melakukan puja bakti di wihara dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa hukum perubahan itu akan hadir kelak dan kita semua bisa merasakan kondisi bahagia, tidak seperti kondisi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan sharing pada kesempatan hari ini dapat memberikan manfaat dan memberikan motivasi untuk kita selalu belajar Dhamma dan bisa memahami kondisi seperti ini. Tetap stay di rumah, jaga kebersihan, dan selalu melakukan pola hidup sehat, berolahraga, berjemur, dan semoga kita semuanya sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.